Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kau merasakan bahwa ada zikir yang tidak keluar dari lisan, tapi mengguncang seluruh jiwamu? Zikir yang tidak terdengar, tapi mampu menenangkan badai di dalam hati. Inilah zikir sir, zikir rahasia, zikir yang bergetar di kedalaman jiwa. Ia tidak memerlukan suara, karena seluruh alam sudah mengucapkannya. Saat zikir lisan berhenti, zikir ini justru mulai hidup. Ia mengalir di antara napas, berdenyut bersama jantung, dan membawa seseorang masuk ke ruang sunyi, tempat Allah tidak lagi disebut, tetapi dihadirkan. Disinilah rahasia itu dimulai, rahasia tentang mengapa zikir yang tidak terdengar justru paling kuat memanggilnya. Bab 1. Pintu rahasia zikir. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam daripada sekadar menyebut nama Allah dengan suara yang terdengar. Zikir bukan hanya tentang menggerakkan lidah atau melafalkan kalimat yang indah. Ia adalah perjalanan pulang menuju sumber asal kesadaran. Ketika seseorang menyebut namanya, mungkin telinganya mendengar, mungkin hatinya ikut bergetar, tetapi zikir yang sejati justru terjadi ketika yang menyebut dan yang disebut menjadi satu dalam kesadaran yang hening. Di titik itu suara tidak lagi penting, karena yang berbicara bukan lagi mulut, melainkan ruh yang mengenali Tuhannya. Zikir sir, zikir yang tersembunyi di dalam hati, adalah panggilan rahasia yang hanya Allah yang mengetahuinya. Tidak ada manusia, tidak ada malaikat, bahkan tidak ada kesadaran lain yang dapat menyingkap kedalaman getarannya. Ketika lidah berzikir, dunia mendengar. Tetapi ketika hati berzikir, langit ikut bersujud. Ada getaran yang lembut, halus, dan nyaris tak terdeteksi oleh panca indera. Namun justru itulah yang paling kuat. Sebab zikir sir tidak membutuhkan saksi. Ia tidak mencari pujian, tidak mengharap balasan. Ia adalah percakapan sunyi antara hamba dan Tuhannya, yang terjadi di ruang paling dalam dari keberadaan manusia. Ruang di mana suara sudah tak lagi berarti, dan hanya kehadiran yang berbicara. Di dalam kesunyian itu, zikir sir menjadi seperti nyala api yang kecil, namun mampu menghanguskan seluruh tirai kelalaian yang menyelimuti hati. Setiap kali seseorang mengingat Allah dalam diam, ruhnya menyala, dan dalam nyala itulah dunia fana perlahan kehilangan kuasanya. Zikir sir adalah bentuk kepulangan tanpa langkah. Ia membawa seseorang kembali ke dalam dirinya sendiri, di mana Allah telah lebih dahulu bersemayam. Banyak orang berzikir dengan suara keras, tapi hatinya masih jauh. Namun zikir sir tidak membutuhkan jarak, karena ia dimulai dari kesadaran bahwa tidak ada jarak antara hamba dan Tuhannya. Saat nama Allah bergetar di dalam batin tanpa suara, maka seluruh tubuh menjadi masjid, seluruh napas menjadi tasbih, dan seluruh keberadaan menjadi saksi akan kehadirannya. Ia adalah zikir yang tidak berhenti, bahkan ketika seseorang tidak sadar sedang berzikir, karena zikir itu telah menjadi bagian dari denyut hidupnya sendiri. Dalam keheningan yang panjang, ketika dunia mulai redup dan segala hal terasa jauh, zikir sir menjadi pelita yang tidak pernah padam. Ia menuntun jiwa untuk tidak lagi mencari cahaya di luar, tetapi menemukan cahaya itu menyala dari dalam. Dalam setiap hembusan napas ada sebutan lembut yang tidak terdengar. Allah, Allah, tanpa kata, tanpa niat, tanpa bentuk. Itulah zikir yang hidup di bawah kesadaran manusia biasa. Ia berjalan dalam diam, namun daya rohaninya menggetarkan seluruh lapisan semesta. Hanya mereka yang hatinya telah dilembutkan oleh cinta ilahi yang mampu mendengarnya, bukan dengan telinga, tapi dengan nurani yang terjaga. Dan inilah rahasia terbesar dari zikir sir. Ia bukan tentang berapa kali engkau menyebut, tapi seberapa dalam engkau menyadari bahwa engkau sedang disebut olehnya. Karena dalam zikir sir, bukan lagi engkau yang memanggil Allah, melainkan Allah yang sedang memanggilmu dari balik kesunyian hatimu sendiri. Disitulah kekuatan sejatinya, lembut namun tak tergoyahkan, sunyi namun menggelegar di alam ruhani, kecil namun mampu menyalakan seluruh langit kesadaran. Ia bukan sekadar amalan, melainkan kesaksian cinta antara hamba dan Tuhan yang tidak pernah terputus, bahkan ketika bibir terdiam dan dunia tertidur. Bab 2. Getaran yang tak terlihat.
Di balik setiap zikir yang terucap, ada getaran yang jauh lebih halus dari sekadar suara. Ia tidak lahir dari lidah, tetapi dari pusat kesadaran yang paling dalam. Dari ruang rahasia di mana hati dan ruh berjumpa tanpa perantara. Suara bisa memudar, huruf bisa lenyap, tapi getaran sir tidak pernah berhenti, karena ia bukan berasal dari dunia fana. Ketika seseorang menyebut nama Allah dengan lisan, udara bergerak. Tetapi ketika ia menyebutnya dengan hati, seluruh jagat ikut bergetar. Zikir sir bekerja dalam diam, seperti gelombang cahaya yang menembus kabut tebal, menyalakan nur di dalam kegelapan batin yang bahkan tak bisa dijangkau oleh pikiran. Ia adalah panggilan halus yang tidak terdengar oleh telinga manusia, namun disambut oleh langit dengan cahaya yang tidak dapat dilihat oleh mata biasa. Zikir sir tidak berbunyi, namun ia memiliki gema yang mampu menembus batas dunia. Getarannya halus, tapi kekuatannya mampu mengubah arah hidup. Seseorang mungkin duduk diam tanpa sepatah kata, namun hatinya sedang berdialog dengan Sang Pencipta, dan seluruh alam semesta seakan berhenti untuk mendengarkan. Ia tidak mengucapkan apapun, tetapi kesadarannya sedang menyebut nama yang Maha Agung. Disinilah rahasia kekuatan zikir sir. Ia tidak bergantung pada bentuk, tidak pula pada waktu atau tempat, karena ia adalah kesadaran yang hidup. Seperti air yang mengalir di dasar bumi, ia bergerak tanpa terlihat, tapi memberi kehidupan pada setiap pohon keimanan yang tumbuh di hati. Ketika zikir dilakukan dengan lisan, manusia masih bisa lalai. Tapi ketika zikir lahir dari sir, kelalaian pun tidak menemukan tempat untuk bersembunyi. Sebab dalam zikir sir, yang berzikir bukan lagi diri, melainkan kesadaran yang telah ditelan oleh kehadirannya. Tidak ada lagi aku yang menyebut, karena yang menyebut hanyalah Dia, dan yang disebut pun adalah Dia. Inilah makam di mana zikir menjadi pertemuan, bukan antara dua wujud, melainkan antara satu cahaya dengan cahayanya sendiri. Dalam keadaan itu, setiap tarikan napas menjadi tasbih, setiap detak jantung menjadi tahlil, dan setiap hembusan menjadi tahmid yang tak terputus. Zikir sir adalah cara Allah menyapa hambanya dari dalam dirinya sendiri. Ia tidak datang dari luar, tidak melalui perantara, melainkan dari inti ruh yang telah mengenal Tuhannya sejak sebelum dunia diciptakan. Maka ketika seseorang tenggelam dalam zikir sir, ia sebenarnya sedang kembali mengingat janji purba. Bukankah aku ini Tuhanmu? Dan hati pun menjawab tanpa suara dengan getaran yang hanya Allah yang mendengarnya. Di saat itulah zikir sir tidak lagi sekadar ibadah. Ia menjadi jembatan untuk menyeberang dari dunia kesadaran menuju lautan ketunggalan. Kekuatan zikir sir bukan pada kerasnya suara, melainkan pada kedalaman pasrah. Ia lembut seperti embun, namun menembus kerasnya batu ego. Ia diam seperti bayangan, namun menyinari kegelapan batin. Ketika seseorang benar-benar hidup dalam zikir sir, dunia tidak lagi memiliki kuasa untuk mengikatnya. Ia bisa berada di tengah keramaian, namun hatinya tetap hening. Ia bisa berbicara dengan manusia, namun ruhnya sedang berdialog dengan Allah. Getaran itu terus berlanjut bahkan saat ia tidur, berjalan, bekerja, atau diam. Sebab zikir sir bukan sekadar perbuatan. Ia adalah keadaan di mana seluruh keberadaan menjadi zikir itu sendiri. Bab 3. Zikir yang menyala dari dalam. Ada cahaya yang tidak berasal dari matahari, tapi menyala dari dalam dada seorang hamba yang ingat kepada Tuhannya. Cahaya itu tidak berwujud, namun dapat dirasakan oleh siapapun yang hatinya telah melembut. Itulah cahaya zikir sir, nyala yang lahir tanpa api, hangat tanpa menyentuh, dan menerangi tanpa menyilaukan. Saat zikir sir hidup di dalam diri seseorang, seluruh keberadaannya berubah menjadi pelita yang diam-diam menuntun dirinya kembali menuju sumber cahaya. Lidah mungkin terdiam, namun hatinya terus bergetar memanggil nama yang sama. Zikir itu tidak lagi dilakukan dengan usaha, tetapi dengan keberadaan itu sendiri. Ia bukan aktivitas yang dilakukan, melainkan keadaan yang dialami. Seolah-olah seluruh wujudnya sedang bertasbih tanpa henti. Zikir sir tidak memerlukan waktu atau tempat khusus. Ia tidak terikat pada ruang, karena ia terjadi di ranah yang lebih halus daripada waktu. Di dalam tidur, ia tetap bernafas. Di tengah keramaian, ia tetap menyala. Dalam tangis maupun tawa,
Getarannya tidak berhenti, sebab ia bukan hasil pikiran, melainkan denyut yang hidup di dalam ruh. Banyak orang berzikir dengan niat mengingat Allah, tetapi dalam zikir sir, Allah lah yang sedang mengingat hambanya. Maka hati yang berzikir bukanlah hati yang berusaha, melainkan hati yang dibangunkan. Dan ketika hati itu telah dibangunkan olehnya, segala sesuatu di dunia ini tampak seperti gema yang jauh, karena pusat perhatian telah berpindah ke keheningan yang hidup. Zikir sir membuat hati menjadi tempat bersemayamnya ketenangan ilahi. Tidak ada kegelisahan yang mampu bertahan di hadapan getaran itu. Ia menenangkan tanpa kata, menuntun tanpa suara, dan menyembuhkan tanpa sentuhan. Setiap kali seseorang berzikir secara sir, lapisan demi lapisan kegelapan dalam jiwanya tersingkap, dan perlahan ia melihat bahwa semua yang ada hanyalah pantulan dari cahaya tunggal. Ia mulai memahami bahwa hidup bukan tentang mengejar sesuatu di luar, tetapi tentang menemukan apa yang sudah ada di dalam. Dan di dalam itu, zikir sir terus berdenyut, seolah menjadi detak jantung alam semesta yang tak pernah berhenti menyebut, dia, dan hanya dia. Zikir yang menyalakan hati dari dalam tidak mengeluarkan bunyi, namun efeknya memancar ke seluruh dimensi kehidupan. Orang yang hidup dalam zikir sir akan memancarkan kedamaian di sekelilingnya, bahkan tanpa berbicara sepatah kata. Pandangannya meneduhkan, kehadirannya menenangkan, dan setiap langkahnya membawa ketentraman bagi siapapun yang bersinggungan dengannya. Ia tidak berusaha memancarkan cahaya, karena cahaya itu sudah menjadi bagian dari dirinya. Ia tidak berbicara tentang Allah, karena keberadaannya sendiri telah menjadi tanda dari kehadiran Allah. Inilah makam di mana zikir sir tidak lagi dipelajari, melainkan dialami. Ia menjadi napas dari kehidupan spiritual itu sendiri. Dan di puncak kesadaran itu, seorang hamba menyadari bahwa zikir sir bukan hanya cara untuk mengingat Allah, tapi cara Allah mengingat dirinya melalui napas kehidupan yang diberikannya. Ia menjadi saksi dari kenyataan bahwa zikir sejati bukan dimulai dari dirinya, tetapi dari Allah yang menanamkan panggilan itu di lubuk hatinya sejak awal penciptaan. Maka ketika zikir sir menyala dari dalam, tidak ada lagi yang perlu dikejar karena yang dicari telah hadir. Tidak ada lagi yang perlu disebut, karena yang disebut telah nyata di dalam kesadaran. Disitulah zikir mencapai bentuknya yang tertinggi, bukan sekadar sebutan, melainkan keberadaan yang sepenuhnya hidup dalam cahaya kehadirannya. Bab 4. Bahasa yang tidak berbunyi. Ada bahasa yang tidak memerlukan huruf, dan ada komunikasi yang tidak bergantung pada suara. Bahasa itu tidak pernah ditulis, tidak pula diucapkan, namun hanya bisa dirasakan oleh hati yang terjaga. Itulah bahasa zikir sir, bahasa yang berbicara melalui keheningan, bahasa yang menyampaikan makna tanpa kata. Dalam dunia yang penuh kebisingan, zikir sir adalah sunyi yang menyembuhkan. Ia mengajarkan manusia bahwa untuk mendengar Allah, seseorang harus terlebih dahulu membungkam seluruh suara di dalam dirinya. Tidak ada doa yang benar-benar sampai kepadanya, kecuali yang lahir dari diam yang suci. Karena dalam diam itulah hati menemukan aksara ilahi yang tidak tertulis di atas kertas, tapi diukir dalam cahaya di dalam dada. Zikir sir adalah bahasa ruh kepada Tuhannya. Ia tidak butuh suara keras, tidak perlu lantunan panjang, karena ia adalah percakapan batin yang terus berlangsung bahkan ketika manusia tampak sibuk di dunia luar. Setiap tarikan napas menjadi satu kalimat cinta. Setiap hembusan menjadi jawaban lembut dari Sang Maha Mendengar. Seseorang yang telah merasakan zikir sir tidak lagi bertanya bagaimana cara mengingat Allah, karena seluruh dirinya telah menjadi pengingat itu sendiri. Ia menyadari bahwa keheningan bukanlah kekosongan, melainkan ruang di mana Tuhan berbicara tanpa suara. Dan hanya mereka yang hatinya benar-benar hening yang dapat memahami kalimat-kalimat rahasia yang diucapkan Allah di dalam dirinya. Bahasa zikir sir adalah bahasa kehadiran. Ia tidak menjelaskan, tetapi menghadirkan. Ketika seseorang berzikir dalam sir, tidak ada lagi jarak antara dirinya dan Allah. Kata aku perlahan lenyap, dan yang tersisa hanyalah kesadaran tunggal bahwa segala sesuatu sedang berbicara tentang Dia. Di dalam keadaan ini, doa tidak lagi diucapkan dengan kata-kata, tetapi dirasakan melalui kehadiran. Hati tidak meminta,
karena ia sudah merasakan bahwa semua permintaan telah dikabulkan sejak awal. Disinilah rahasia terbesar zikir sir. Ia tidak memohon sesuatu dari Allah, tetapi menenggelamkan diri dalam kehadiran Allah itu sendiri. Zikir sir juga mengajarkan adab yang paling tinggi dalam berhubungan dengan Tuhan. Adab untuk tidak selalu bicara. Sebab terkadang terlalu banyak kata justru menutup makna. Di hadapan keagungannya, diam adalah bentuk penghormatan tertinggi. Seperti seorang kekasih yang duduk di hadapan yang dicintai, tidak ada yang perlu dikatakan. Cukup hadir, cukup merasakan. Itulah yang dilakukan hati ketika berzikir dalam sir. Ia tidak sibuk menyusun kalimat, karena kehadiran itu sendiri sudah menjadi pujian. Dalam keheningan itu manusia menyadari betapa Allah selalu berbicara melalui segala sesuatu. Melalui udara yang ia hirup, melalui cahaya yang jatuh di wajahnya, bahkan melalui kesunyian yang melingkupi dirinya. Dan pada akhirnya, zikir sir bukanlah tentang mengucap nama, tetapi tentang mendengarkan siapa yang sedang memanggil dari dalam. Karena sejatinya, dalam setiap detak jantung dan tarikan napas, ada panggilan ilahi yang lembut. Suara tanpa suara yang terus berkata, "Aku di sini." Maka siapapun yang hatinya hidup dalam bahasa yang tak berbunyi ini, ia tidak akan pernah merasa jauh dari Tuhannya. Sebab dimanapun ia berada, ia selalu dalam percakapan yang tidak berhenti, dalam zikir yang tidak pernah padam, dan dalam cinta yang tidak memerlukan kata-kata. Ia telah belajar berbicara dalam bahasa keabadian, bahasa yang hanya dimengerti oleh ruh yang telah mengenal Tuhannya dengan sebenar-benarnya pengenalan. Bab 5. Saat Allah menyebutmu. Ada saat di mana zikir tidak lagi dimulai dari dirimu. Ia tidak lagi datang dari keinginanmu untuk menyebut, tapi dari panggilan lembut yang datang dari arah yang tak bisa ditunjuk. Pada momen itu, engkau tidak sedang mengingat Allah, tetapi Allah lah yang sedang mengingatmu. Hati tiba-tiba bergetar tanpa sebab, air mata mengalir tanpa alasan, dan dalam diam engkau tahu, ada sesuatu yang sedang memanggilmu untuk kembali. Inilah zikir sir dalam wujud paling halusnya, saat bukan lagi manusia yang menyebut nama Tuhan, tapi Tuhan yang menyebut nama hambanya dalam bahasa rahasia yang tak terdengar oleh dunia. Zikir sir adalah saat Allah mengetuk pintu hatimu, dan tanpa suara engkau menjawab panggilan itu dengan rasa yang tak bisa dijelaskan. Ketika seseorang berzikir dengan lidah, ia sedang berusaha mendekati Allah. Tapi ketika zikir itu telah meresap ke dalam sir, Allah lah yang mendekat dan bersemayam di dalam hatinya. Itulah sebabnya orang-orang arif mengatakan bahwa zikir sejati bukanlah aku yang mengingat Allah, tetapi Allah yang mengingatku melalui aku. Dalam keadaan itu, engkau tidak lagi merasa sedang berzikir, karena seluruh keberadaanmu telah menjadi zikir itu sendiri. Tidak ada lagi jarak, tidak ada lagi penghalang. Yang ada hanyalah arus kasih sayang yang mengalir tanpa henti. Dari Allah menuju hamba, dan dari hamba kembali kepada Allah. Dan di tengah arus itu, engkau terseret ke dalam samudra kehadiran, tenggelam dalam kesadaran yang tiada tepi. Zikir sir adalah bukti kasih sayang Allah yang paling rahasia. Ia mendatangi hambanya tidak dengan suara yang keras, melainkan dengan kelembutan yang meruntuhkan segala dinding dalam hati. Saat Allah menyebutmu, engkau tidak mendengarnya dengan telinga, tapi merasakannya dengan seluruh dirimu. Ada kehangatan yang menyelimuti dada, ada kedamaian yang turun perlahan seperti cahaya subuh yang menyingkap gelap malam. Engkau mungkin tidak tahu kapan itu datang, tapi ketika datang, seluruh dunia terasa diam, seolah waktu berhenti hanya untuk memberi ruang bagi perjumpaan itu. Itulah momen paling suci dari zikir sir, ketika seluruh semesta diam dan hanya ada engkau serta dia dalam percakapan yang tidak diucap tapi sangat nyata. Ketika Allah menyebutmu, seluruh alam ikut bersaksi. Langit menjadi lebih jernih, udara terasa lebih hidup, dan bumi pun seakan bergetar lembut menerima cahaya yang turun bersamamu. Di saat itu, engkau tidak lagi menjadi pribadi yang terpisah. Engkau menjadi bagian dari gelombang zikir semesta yang terus mengalir kepadanya. Semua yang ada di alam raya berzikir dalam diam, daun yang bergoyang, air yang mengalir, angin yang berdesir, semuanya sedang menyebut nama yang sama. Dan engkau menjadi bagian dari simfoni itu,
Sadar bahwa selama ini yang kau sebut sebagai aku hanyalah gema kecil dari zikir besar yang sedang diucapkan oleh seluruh keberadaan. Maka saat Allah menyebutmu, ketahuilah bahwa itu adalah anugerah yang lebih besar daripada seluruh doa yang pernah kau panjatkan. Sebab tidak semua orang dipanggil dengan cara seperti itu. Hanya hati yang telah dilembutkan, dibersihkan, dan disiapkan yang mampu menampung panggilan tersebut. Saat Allah menyebutmu, jangan jawab dengan suara, tapi dengan kehadiran. Hadirkan dirimu sepenuhnya, tanpa topeng, tanpa jarak, tanpa kata. Biarkan dia berbicara melalui sunyi, dan biarkan hatimu menjadi tempat di mana namanya bersinar tanpa henti. Karena ketika Allah sudah menyebutmu, engkau tidak perlu lagi mencarinya. Engkau hanya perlu diam dan mendengarkan bagaimana dia menyebutmu terus. Tanpa akhir, tanpa jeda, dalam bahasa cinta yang abadi. Bab 6. Zikir yang hidup. Ada zikir yang lahir dari niat, dan ada zikir yang hidup dengan sendirinya. Zikir yang lahir dari niat masih bergantung pada kesadaran manusia, tapi zikir yang hidup adalah yang telah melampaui kesadaran itu. Ia tidak lagi dimulai dan tidak pula diakhiri. Ia mengalir seperti napas yang tidak pernah berhenti sejak awal penciptaan. Zikir yang hidup adalah keadaan di mana seluruh keberadaan menjadi pengingat. Tidak hanya lidah, tidak hanya hati, tetapi seluruh jiwa, seluruh diri, bahkan setiap atom tubuh ikut berzikir tanpa disadari. Ia hidup bukan karena manusia menyebutnya, tapi karena Allah menanamkannya sebagai denyut kehidupan itu sendiri. Itulah zikir sir yang sesungguhnya. Zikir yang tidak dimulai oleh hamba, tapi berdenyut bersama seluruh napas alam. Ketika zikir telah hidup di dalam seseorang, maka setiap geraknya menjadi ibadah tanpa ia sadari. Tidurnya adalah zikir, langkahnya adalah doa, pandangannya adalah sujud. Ia tidak lagi memisahkan antara dunia dan akhirat, antara ibadah dan kehidupan, karena semua telah menyatu dalam satu kesadaran tunggal, bahwa tidak ada satu detik pun di mana Allah absen dari dirinya. Zikir sir yang hidup menjadikan seseorang hadir secara total dalam setiap momen, sebab ia tahu, bahkan dalam keheningan paling sepi pun, nama Allah masih berdetak di dalam dirinya. Inilah kehidupan yang sesungguhnya. Bukan sekadar bernafas, tapi bernapas dalam kesadaran bahwa setiap tarikan udara adalah panggilan dari Sang Pemberi kehidupan. Zikir yang hidup tidak butuh kata, tapi ia berbicara melalui getaran. Ia menghidupkan hati yang sebelumnya kering, melembutkan jiwa yang keras, dan menyalakan kembali api cinta yang lama padam. Ketika zikir sir telah menjadi kehidupan itu sendiri, seseorang akan merasakan kedamaian yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Tidak peduli di mana ia berada, di tengah kesibukan atau kesendirian, di dalam kegembiraan atau kesedihan, hatinya selalu damai, karena zikir itu telah menjadi darah yang mengalir di dalam dirinya. Ia tidak berusaha berzikir, karena zikir itu sudah menjadi dirinya. Inilah keadaan di mana keheningan menjadi doa, dan setiap detak jantung adalah tasbih yang tidak pernah berhenti. Orang yang hidup dalam zikir sir tidak lagi membutuhkan tanda-tanda lahiriah untuk merasa dekat dengan Allah. Ia tidak menunggu waktu tertentu untuk berzikir, sebab seluruh waktunya adalah zikir. Ia tidak mencari tempat khusus untuk bertemu dengan Allah, sebab dimanapun ia berpijak, di sanalah kehadirannya. Ia tidak menunggu suasana tertentu untuk merasa khusyuk, karena jiwanya telah menjadi rumah bagi kehadiran ilahi. Ia hidup di antara dua dunia. Dunia yang tampak dan dunia yang tersembunyi, namun keduanya kini berpadu dalam satu pandangan. Pandangan yang melihat segalanya sebagai cermin dari nama-nama Allah. Ia makan dengan zikir, bekerja dengan zikir, bahkan diam pun dengan zikir. Karena baginya, hidup tanpa zikir bukanlah hidup, melainkan tidur dalam kelalaian. Dan ketika zikir sudah hidup di dalam diri, seseorang tidak lagi membutuhkan pengingat eksternal. Ia menjadi seperti pohon yang akarnya menembus bumi dan dahannya menembus langit, berdiri teguh dalam kesadaran ilahi. Semua yang terjadi padanya, baik suka maupun duka, diterimanya dengan tenang, sebab ia tahu bahwa setiap hal adalah cara Allah berbicara padanya. Zikir sir telah menjadikannya makhluk yang hidup sepenuhnya, bukan hanya di dunia, tetapi juga di hadapan Tuhan. Maka hidup baginya bukan lagi perjalanan mencari Allah,
tapi perjalanan menyadari bahwa Allah selalu hidup di dalam setiap hembusan napasnya. Ia tidak lagi berkata, "Aku berzikir kepada Allah," tetapi Allah hidup melalui zikir di dalamku. Itulah kehidupan yang hakiki, kehidupan yang bernafas dalam kesadaran dan berdiam dalam zikir yang abadi. Bab 7. Rahasia keheningan. Di antara semua bentuk ibadah, tidak ada yang sehalus dan seagung keheningan. Keheningan bukan berarti kosong, dan diam bukan berarti hampa. Justru dalam diam itulah seluruh semesta sedang berzikir dalam bahasa yang tidak kita pahami. Rahasia zikir sir terletak di dalam keheningan ini. Keheningan yang tidak sunyi, tapi penuh kehidupan. Tidak kosong, tapi syarat makna. Tidak hening karena tiada suara, melainkan hening karena semua suara telah larut dalam satu nama. Ketika hati mulai diam, bukan berarti ia berhenti berbicara, tapi karena ia telah sampai pada titik di mana tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Disitulah zikir sir bekerja, menyalakan cahaya yang tidak terlihat, menyatukan yang terpisah, dan menyingkap hakikat bahwa yang dicari selama ini ternyata sudah berada di dalam diri. Dalam keheningan, Allah tidak lagi disebut, karena kehadirannya terasa begitu dekat, seakan menyelimuti dari segala arah. Orang yang berzikir dengan sir tidak sibuk mencari tanda-tanda kehadiran Tuhan, sebab ia tahu, bahkan keheningan itu sendiri adalah tandanya. Ia tidak menanti jawaban dari doa, karena ia menyadari bahwa doa itu sendiri sudah merupakan jawaban. Maka ia duduk diam dalam kesadaran, tanpa harap, tanpa takut, tanpa ingin. Ia hanya ada bersama Allah. Dalam diamnya, ia mengucap ribuan kalimat cinta tanpa kata, dan Allah mendengarnya tanpa suara. Inilah zikir yang paling lembut, tapi paling dalam. Zikir yang tidak bergantung pada lisan, tapi pada keberadaan itu sendiri. Keheningan yang sejati bukanlah hening dari suara, melainkan hening dari diri. Saat ego diam, maka hati berbicara. Saat pikiran berhenti berdebat, maka nurani mulai memahami. Zikir sir membawa manusia menuju keheningan semacam ini. Keheningan yang membuat seseorang menyadari betapa selama ini ia terlalu sibuk berbicara hingga lupa mendengarkan. Ia berdoa tanpa berhenti, tapi tak pernah benar-benar mendengar jawaban Tuhan, karena pikirannya selalu lebih keras dari suara cinta yang datang dari dalam. Ketika zikir sir menuntunnya masuk ke dalam keheningan sejati, barulah ia mendengar bisikan itu. Lembut, halus, tapi mengguncang seluruh jiwa. Aku bersamamu. Dalam keheningan yang penuh rahasia ini, manusia tidak lagi menjadi pusat dari segalanya. Ia bukan lagi pengucap, bukan pendengar, bukan pelaku. Ia hanya saksi dari kehadiran yang bekerja melalui dirinya. Keheningan menjadi ruang suci tempat Allah menyingkapkan dirinya kepada mereka yang siap. Tidak melalui kata-kata, tidak melalui mimpi, tapi melalui rasa yang begitu dalam, hingga seluruh tubuh bergetar tanpa tahu mengapa. Ia seakan menyadari sesuatu yang selama ini selalu ia tahu, tapi terlupa bahwa dirinya tidak pernah sendirian, bahwa seluruh hidupnya adalah percakapan panjang antara Tuhan dan ciptaannya, dan diam adalah cara terbaik untuk mendengarkan. Maka rahasia keheningan bukanlah tentang berhenti berbicara, tapi tentang mulai mendengar. Mendengar dengan hati, dengan kesadaran, dengan jiwa yang jernih. Zikir sir mengajarkan bahwa semakin dalam seseorang tenggelam dalam keheningan, semakin nyata kehadiran Allah di dalam dirinya. Ia menyadari bahwa tidak ada yang lebih nyaring daripada suara cinta ilahi yang bergema dalam diam. Dunia boleh bising, tapi hatinya tetap hening. Hidup boleh bergerak cepat, tapi jiwanya tetap tenang. Itulah rahasia zikir sir. Ia mengubah diam menjadi doa, mengubah sunyi menjadi perjumpaan, dan mengubah keheningan menjadi tempat di mana Allah berbicara tanpa kata, dan hamba menjawab tanpa suara. Bab 8. Gelombang Ruhani. Setiap zikir yang terucap, setiap getaran hati yang memanggil nama Allah, sesungguhnya melepaskan gelombang ruhani ke seluruh alam semesta. Tak satu pun zikir yang hilang di udara. Semuanya hidup, bergetar dan menembus dimensi-dimensi yang tidak bisa dijangkau oleh mata. Saat seseorang berzikir dengan hati, bukan hanya dirinya yang berubah, tetapi ruang di sekitarnya pun ikut bergetar dengan cahaya. Alam merespons getaran itu. Daun-daun menjadi saksi, angin menjadi pembawa,
Bahkan waktu seakan melambat sejenak untuk menyimak panggilan suci itu. Zikir sir, karena ia tak bersuara, justru memiliki frekuensi paling murni. Ia tidak terikat oleh bahasa, oleh suara, oleh bentuk. Ia adalah gelombang kesadaran yang langsung tersambung ke alam ruh. Maka ketika zikir itu lahir dari hati yang hidup, seluruh semesta ikut berzikir bersama. Gelombang ruhani tidak dapat dilihat, tapi bisa dirasakan. Ia menembus jarak, melampaui batas ruang dan waktu, hingga menyentuh hati-hati yang sedang gelisah di tempat jauh. Pernahkah engkau merasa tiba-tiba tenang tanpa sebab, seolah ada yang menenangkanmu dari kejauhan? Itulah gema zikir yang hidup, menjalar di antara jiwa-jiwa yang terhubung oleh cahaya yang sama. Orang yang berzikir dengan sir mengirimkan kedamaian ke seluruh penjuru tanpa sadar, sebab jiwanya menjadi saluran bagi aliran kasih ilahi. Ia menjadi pusat gelombang yang memancarkan rahmat, dan siapapun yang berada di lingkarannya akan merasakan keteduhan meski tanpa satu kata pun terucap. Inilah kekuatan zikir sir. Ia tidak hanya menyucikan diri, tapi juga menenangkan dunia. Di alam ruhani, setiap niat, setiap kesadaran adalah pancaran. Jika seseorang berzikir dengan hati yang lalai, gelombangnya lemah dan cepat hilang. Tapi bila ia berzikir dengan penuh cinta dan keikhlasan, maka gelombangnya memancar seperti cahaya matahari yang menembus kabut. Itulah sebabnya para kekasih Allah memiliki daya ruhani yang lembut namun kuat, karena setiap hembusan napas mereka membawa frekuensi zikir yang hidup. Hati mereka ibarat lautan yang memantulkan cahaya Tuhan, dan siapapun yang menatapnya akan merasakan kedamaian yang tak bisa dijelaskan. Zikir sir menumbuhkan gelombang seperti itu. Gelombang yang tak terlihat, tapi menggetarkan hati manusia tanpa harus berbicara. Namun gelombang ruhani bukan hanya tentang memancarkan kedamaian. Ia juga tentang penyelarasan antara makhluk dan Sang Pencipta. Ketika hati seseorang berzikir dengan sir, maka frekuensinya mulai selaras dengan irama ilahi. Ia tidak lagi menentang arus kehidupan karena dirinya telah menjadi bagian dari kehendak Allah. Ia tidak melawan, tidak memaksa, hanya mengalir dalam gelombang takdir dengan penuh ridha. Dari sinilah muncul ketenangan sejati. Bukan karena segalanya mudah, tapi karena jiwa telah menyatu dengan kehendak yang maha mengatur. Gelombang zikir sir bukan sekadar getaran spiritual, tapi harmoni yang menautkan hati manusia dengan denyut kehidupan semesta. Ketika zikir sir benar-benar hidup, ia menjadi seperti laut yang tak bertepi, hening di permukaan, tapi bergelora di kedalaman. Di dalamnya tersimpan kekuatan besar, namun tak pernah menimbulkan kerusakan. Begitulah hati seorang yang berzikir secara sir, lembut di luar, tapi kuat di dalam. Tenang di wajahnya, tapi cahaya memancar dari matanya. Gelombang ruhani dari zikirnya terus menyebar, menenangkan jiwa-jiwa yang gundah, menuntun yang tersesat, dan memanggil yang lupa untuk kembali. Ia tidak mengajarkan dengan kata-kata, tapi dengan kehadiran. Sebab kehadiran orang yang hidup dalam zikir sir adalah doa yang senantiasa bergema. Bukan dari bibir, melainkan dari nur di dalam dada. Dan siapapun yang menyentuh getaran itu akan tahu, kedamaian sejati bukanlah dari luar, tapi dari dalam. Dari hati yang terus berzikir dalam diam, selaras dengan gelombang kasih Tuhan yang abadi. Bab 9, cahaya yang tersembunyi. Ada cahaya yang tampak dan ada cahaya yang tersembunyi. Cahaya yang tampak bisa dilihat oleh mata, tetapi cahaya yang tersembunyi hanya bisa dirasakan oleh hati yang terjaga. Cahaya ini tidak berasal dari matahari, tidak dari bulan, dan tidak pula dari bintang-bintang. Ia adalah nur yang lahir dari zikir yang hidup, dari hati yang terus bergetar menyebut nama Allah tanpa suara. Ketika zikir sir telah berakar di dalam jiwa, ia menyalakan cahaya ini dengan lembut, menyinari ruang-ruang batin yang paling dalam. Tak ada yang tahu kapan cahaya itu muncul, tapi ketika ia menyala, dunia tidak lagi sama. Pandangan seseorang menjadi jernih, pikirannya menjadi teduh, dan jiwanya mengenali kehadiran Tuhan di setiap detik kehidupannya. Inilah cahaya yang tidak membutakan, tapi menyembuhkan, tidak membakar, tapi menghidupkan. Cahaya yang tersembunyi ini tidak pernah bisa dicari dengan mata, karena mata hanya melihat bentuk, bukan hakikat.
Ia juga tidak bisa diperoleh dengan ilmu semata, karena ilmu tanpa zikir hanyalah kumpulan huruf yang belum bernyawa. Cahaya ini adalah hasil dari penyatuan antara ilmu dan cinta, antara pengetahuan dan penyerahan. Ia tumbuh ketika zikir sir menghapus kabut ego yang menutupi hati. Saat hati berhenti menuntut, berhenti mengeluh, berhenti menilai, maka tirai yang selama ini menutupi cahaya akan tersingkap perlahan. Dan di balik tirai itu, seseorang akan menemukan nur ilahi yang begitu lembut, yang selama ini sebenarnya sudah ada di dalam dirinya. Hanya saja tertutup oleh gelapnya keakuan. Orang yang telah disentuh oleh cahaya ini tidak selalu tampak berbeda dari luar. Ia mungkin masih berjalan di tengah manusia, masih bekerja, masih berbicara seperti biasa. Tapi dari dirinya terpancar sesuatu yang sulit dijelaskan. Ketenangan yang menular, kelembutan yang menenangkan, dan pandangan yang menembus ke dalam hati. Ia tidak menuntut dihormati, tidak mencari pengakuan, karena cahaya yang sejati tidak pernah ingin dilihat. Justru dalam ketersembunyiannya, ia bekerja paling dalam. Cahaya itu adalah rahasia antara Tuhan dan hamba. Cahaya yang tidak memerlukan saksi, karena kehadirannya sudah cukup untuk menerangi yang gelap, baik di dalam dirinya maupun di sekitar dirinya. Cahaya yang tersembunyi bukanlah milik orang-orang pilihan semata. Ia adalah potensi setiap hati manusia yang mau membuka diri untuk berzikir dengan sir, dengan keheningan yang penuh kesadaran. Cahaya itu tidak datang sekaligus, ia menetes perlahan, seperti embun yang membasahi tanah kering. Setiap zikir, setiap pengingat, setiap helaan napas yang disertai kesadaran akan Allah, menambah satu titik cahaya di dalam dada. Hingga akhirnya, titik-titik itu menyatu menjadi lautan nur yang tak lagi dapat dipadamkan. Ketika itu terjadi, seseorang tidak lagi berjalan dengan pikirannya, tapi dengan cahayanya. Ia melihat bukan dengan mata, tapi dengan nur yang menuntunnya di setiap langkah. Dan pada akhirnya, cahaya yang tersembunyi itu bukanlah sesuatu yang datang dari luar, tapi sesuatu yang dihidupkan kembali dari dalam. Ia adalah warisan suci yang ditanamkan Allah ke dalam ruh setiap insan sejak awal penciptaan. Zikir sir hanyalah jalan untuk mengingat kembali cahaya itu, untuk meniupkan kehidupan pada nur yang sempat tertidur. Maka siapapun yang berzikir dengan kesadaran dan cinta, perlahan akan menemukan bahwa dirinya tidak pernah benar-benar gelap. Ia hanya belum membuka mata batinnya. Dan ketika cahaya itu akhirnya menyala, seluruh kehidupannya akan berubah. Bukan karena dunia menjadi lebih terang, tapi karena dirinya kini menjadi bagian dari cahaya itu sendiri. Bab 10, kembali ke sumber. Pada akhirnya, seluruh perjalanan zikir sir bermuara pada satu tujuan, kembali ke sumber dari segala sesuatu. Setiap helaan napas, setiap getaran cinta, setiap kesadaran yang tumbuh di dalam jiwa, semuanya adalah langkah menuju pulang. Bukan ke tempat, tetapi ke asal dari keberadaan itu sendiri. Sumber itu bukan di luar, bukan di langit, bukan di ujung semesta. Ia begitu dekat, bahkan lebih dekat dari urat leher. Namun kedekatan ini tidak bisa dipahami oleh akal, hanya bisa dirasakan oleh hati yang telah tenang. Ketika seseorang berzikir dengan sir, ia perlahan menyadari bahwa perjalanan spiritualnya bukan untuk menemukan sesuatu yang hilang, melainkan untuk menghapus tirai yang menghalangi pandangan terhadap yang selalu ada. Semua pencarian sejatinya bukan mencari Tuhan, tapi mencari kesadaran untuk melihat bahwa diri ini tidak pernah terpisah darinya. Zikir sir adalah perjalanan pulang tanpa langkah. Ia tidak membawa seseorang ke arah luar, melainkan menuntunnya masuk ke kedalaman jiwa yang paling sunyi. Di sana, di ruang hening yang bahkan pikiran pun tak mampu menjangkaunya, seseorang menemukan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Perasaan pulang yang tidak dapat diuraikan oleh kata. Tidak ada jarak, tidak ada waktu, hanya ada kehadiran yang begitu nyata. Ia tidak lagi merasa berzikir, karena pada titik itu, zikir dan yang berzikir telah menjadi satu. Lidah berhenti, hati pun diam, namun ruh terus menyebut nama yang sama dalam kesenyapan yang abadi. Inilah titik di mana manusia berhenti menjadi pencari dan menjadi yang disadarkan. Kembali ke sumber bukan berarti meninggalkan dunia, melainkan melihat dunia dengan pandangan yang baru. Pandangan yang melihat Allah di setiap hal.
Orang yang telah kembali ke sumber tidak menolak kehidupan, tidak pula terikat olehnya. Ia bekerja, ia mencinta, ia menangis dan tertawa, tetapi semuanya dilakukan dalam kesadaran bahwa setiap momen adalah pantulan dari Sang Pencipta. Tidak ada lagi dualitas antara yang sakral dan yang biasa, sebab semua telah menjadi satu dalam pandangan tauhid. Ia melihat tangan Allah di balik setiap kejadian, rahmat Allah di balik setiap ujian, dan cinta Allah di balik setiap kehilangan. Segalanya kini menjadi jembatan menujunya, bukan penghalang darinya. Dalam perjalanan kembali ini, seseorang akan melewati banyak kegelapan batin, keraguan, kesombongan, rasa takut, dan keinginan untuk menguasai. Tapi zikir sir mengajarkan satu hal, bahwa semua kegelapan itu tidak perlu dilawan, cukup diterangi. Karena tidak ada kegelapan yang mampu bertahan di hadapan cahaya kesadaran. Semakin dalam zikir dilakukan, semakin terang cahaya itu bersinar di dalam diri, hingga akhirnya tidak ada lagi yang tersisa kecuali nurnya. Saat itu terjadi, seseorang akan memahami makna sejati dari kalimat La ilaha illallah, bahwa tiada yang nyata kecuali Allah, tiada yang hidup kecuali kehendaknya, tiada yang ada kecuali Dia. Itulah momen di mana segala pencarian berakhir dalam keheningan yang penuh cahaya. Dan di ujung perjalanan, manusia tidak menemukan sesuatu yang baru. Ia hanya menemukan kembali dirinya yang sejati, diri yang telah mengenal Tuhan sejak sebelum waktu dimulai. Diri yang pernah bersaksi di alam ruh, benar, Engkau adalah Tuhanku. Zikir sir hanyalah cara untuk mengingat janji itu kembali, janji yang telah lama tertutup oleh kelalaian dunia. Maka ketika zikir itu hidup dan menyatu, seseorang tidak lagi merasa berjalan menuju Allah sebab ia telah sampai. Ia tidak lagi berkata, aku mencari Tuhan, melainkan aku telah kembali kepadanya. Disitulah semua zikir berakhir, disitulah semua suara terdiam, karena yang tersisa hanyalah kehadiran yang abadi, keheningan yang menyala, cahaya yang tak padam, dan kedekatan yang tak lagi membutuhkan kata. Pada akhirnya, bukan seberapa sering lidahmu berzikir, tapi seberapa dalam hatimu hidup dalam namanya. Zikir sir bukan sekadar amalan, ia adalah keadaan. Saat kau benar-benar diam dan hanya kesadaran akan Allah yang tersisa, maka engkau telah pulang ke zikir yang abadi, zikir yang sejak awal telah hidup di dalam dirimu.